Mohon maaf nih sebelumnya, gue kurang setuju kalau misalnya film ini disebut sebagai salah satu film terbaiknya Transformer. Karena dari semua film Transformer yang pernah gue tonton, film Transformer One adalah film terbaik. Gila, ini best of the best, man. Bagus banget. Selama ini kalau ada nonton Transformer pasti komentarnya kurang lebih suka sama ceritanya tapi kurang puas sama actionnya. Atau suka banget sama actionnya tapi ceritanya meh. Di Transformer One ini dua-duanya sama-sama kuat. Actionnya total, pokoknya cuman ada robot-robot dan Transformer semuanya. Nggak ada lagi manusia-manusia mengganggu. Yoi. Terus ceritanya juga solid, jadi salah satu versi backstory yang penting buat karakter-karakter Transformer yang selama ini kita kenalin. Pokoknya gua puas banget. Film Transformer One ini sendiri adalah film animasi layar lebar Transformer pertama semenjak tahun 1986 dan juga film animasi CG layar lebar Transformer pertama yang pernah ada. Jadi it's gonna be legend. Daddy. Ceritanya ngangkat salah satu versi backstory di dunia Transformer yang belum pernah diceritakan sebelumnya tentang persahabatan yang bro banget antara Orion Pax dan D16. Yang di sepanjang film bakal diceritain bagaimana proses perkembangan hubungan mereka dari yang tadinya sahabat sampai akhirnya menjadi arch nemesis atau musuh bebuyutan yang selama ini kita kenal, yaitu Optimus Prime versus Megatron. Menarik kan? Gua mau bahas dari karakter-karakter utamanya dulu. Yang pertama ya tentunya dari Orion Pax atau Optimus Prime yang diisi suaranya atau diperankan oleh seorang Chris Hemsworth. Seneng sih akhirnya bisa ngelihat sebuah versi di mana yang kita tahu selama ini Optimus Prime itu kan leader atau pak ketua dari Autobots yang sangat kaku gitu ya. Di sini nih kita ngelihat sosok Orion Pax, yaitu masa mudanya Optimus Prime yang selengean, iseng, usil, gegabah, reckless, dan suka bikin ulah gitu. Gue ngeliatnya jadi kayak Naruto yang nyari perhatian gitu di dalam kampungnya. Sosok Megatron yang kita kenal sebagai antagonis yang jahat dan kejam banget, ternyata dulunya ini adalah sosok abang-abangan yang suka ngelindungin, nolongin, bahkan sering nyapuin kotoran-kotoran yang disebabkan oleh ulah-ulah isengnya si Orion Pax. Gokil ya. Karakter development keduanya tuh rapih dan mulus banget sepanjang film. Kayak Orion Pax, dari yang sosok selengean sampai akhirnya dia layak menyandang gelar Prime, itu kan jauh ya. Terus di 16, dari yang punya sense of justice sampai akhirnya muncul keinginan untuk menjadi seorang Megatron dan membangun Decepticon yang ternyata maknanya tuh dalam banget, men. Terus ada karakter Elita yang akhirnya debut di film Transformer yang diperanin sama Scarlett Johansson. Terus ada karakter kecintaan kita semua B127 atau Bumblebee yang diperanin sama Keegan-Michael Key. Dan juga ada Sentinel Prime yang diperanin sama John Hamm. Dengan pace yang tertata rapi, terus elemen adventure dan action yang seru banget, dan juga ada selipan-selipan komedi yang sangat menghibur, bikin sisi ceritanya punya ruang untuk ngasih porsi-porsi yang cukup buat karakter-karakter yang cukup banyak. Jadi masing-masing karakter tuh dapat kedalaman cerita yang cukup buat kita bisa engage dan ngerti kenapa mereka bisa menjadi karakter-karakter yang kita kenal sampai sekarang gitu. Nah, lebih detail lagi soal actionnya, ini tuh terasa total bukan hanya karena nggak ada gangguan dari karakter-karakter manusia, tapi juga karena medium animasi bikin penggambaran visualnya itu nggak terbatas, imajinasinya tuh bener-bener bebas. Mulai dari penggambaran Cybertron yang gak stabil, terus ada ratusan robot yang berperang, sampai ada balapan Transformer, men. Gila, kebayang gak sih lu serunya? Ya kurang lebih kayak Spider-Verse lah ya, yang dianggap gak akan bisa terrealisasi seindah itu kalau mediumnya cuma live action gitu. Nah sama, ini juga berlaku sama Transformer One ini. Gak akan kebayang scene-scene tersebut bisa kejadian kalau mediumnya live action.
Poin lainnya yang gue suka itu adalah di fan service-nya. Ini menyenangkan banget karena terasa necessary. Apa maksudnya? Jadi, poin-poin fan service-nya ini tuh ada karena untuk ngedukung ceritanya. Ada dalam wujud backstory, ada dalam wujud karakter development yang ngedukung momen heroik, terus ada juga dalam wujud easter egg atau cameo yang bisa jadi potensial next story untuk depannya. Jadi necessary kan? Ada karena emang dibutuhin. Bukan sembarangan fan service yang diada-adain cuman buat naikin hype doang. Tau lah ya maksud gue kemana. Overall, gue bener-bener merekomendasikan lu untuk nonton film Transformer One ini dan ngajak siapapun yang bisa lu ajak. Karena film ini tuh berpotensi bisa jadi gerbang pertama untuk orang-orang yang sebelumnya belum pernah ngefans sama Transformer malah jadi suka. Gue sendiri nonton bareng anak gue yang masih balita dan dia seneng banget sampai sekarang minta dibeliin mainan Transformer mulu. Bahaya sih buat kantong. Ini gak cuma fun buat anak-anak atau para fans, tapi kita orang dewasa lainnya juga bisa nemuin tema-tema yang cukup berisi di sini. Kayak misalnya konsep kelas sosial, terus dualisme, ada juga konsep kenabian atau pemujaan berlebihan terhadap sosok tertentu. Yang bikin gue kayak, kok relate ya sama kondisi sekarang? Dan karena ini animasi CG, feel-nya tuh nggak terasa sangat kartun gitu ya. Jadi cocok buat orang-orang atau para penonton yang seringkali menghindari tontonan yang dianggap kekanak-kanakan. Oke, gue rasa cukup itu aja dari gue soal Transformer One. Jadi mudah-mudahan gak terlalu spoiler dan ngerusak experience lu untuk nonton film yang sangat recommended ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Habis Nonton Film, dan kalau lu udah nonton filmnya, jangan ragu buat balik ke video ini dan kirim kesan-kesan dan pendapat lu di kolom komentar buat kita diskusin bareng. Oke, see you!